Mobil SMK gimana jadinya, Pak? Ya, nggak tahu. Kok tanya saya? Anak-anak masuk sini itu lebih rapi, lebih tertata, dan juga masih aman, nggak hilang. Karena ada tempat beberapa di daerah Indonesia yang baru dipasang satu hari, bahkan berapa hari kemudian itu hilang satu persatu. Betul nggak? Besinya atau apapunnya hilang, termasuk di daerah sendiri. Di tempat aku Malaysia dah buat dulu dah Proton tuh. Ya tapi kan Indonesia ni nak buat juga, salah support tak support Orang Indonesia ni pendapatannya pun tak cukup. Jangankan nak beli mobil, nak makan aja duit dia tak cukup. Beda. Resmi menjual seluruh SPBU-nya di Indonesia. Ke siapa? Ke perusahaan patungan asing Citadel. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, yang pastinya selalu berpikiran positif. Nah, betul dikatakan kita lebih baik mengajari orang bodoh daripada kita mengajari orang yang degil ya. Oke, nah ini sehari pun terkadang saya akan membalas beberapa komentar ya. Ada juga saya membalas itu haters ya. Nah, dia tak puas hati mungkin dengan isi konten yang saya buat. Lepas dia berkomentar, saya balas. Nah, orang degil ini sangat susah dibilangi ya. Nah, dia akan balas balik ya. Dia balas. Saya malas lah melayan lebih-lebih kan. Nah, sampai dia katakanlah ya, memastikan bahwa orang-orang di sana itu semuanya itu kaya. Contohnya macam netizen yang memberikan komentar itu ya, sampai dia tulis satu persatu, saya punya 2 mobil, saya punya pesawat terbang katanya, tak sekalian semuanya, rumah banglo apa semuanya dia bagi tahu ya. Kalau orang kaya tak mungkin dia akan bagi tahu dekat situ ya. Oke, so tak puas hati lah katanya. Juga orang di sana itu katanya boleh beli mobil saja tidak mau membeli katanya gitu. Oke, kita dengarkan dulu. Ini katanya di Indonesia itu ada lagi mau rilis mobil buatan Indonesia yang terbaru ya. Sedangkan SMK pun sudah terbiar, katanya pabriknya pun mau tutup katanya baru. Kita tonton dulu videonya. Tapi ada juga yang koyak ya, pernyataan daripada orang Indonesia sendiri. Padahal fakta, tapi kenapa koyak ya? Malaysia dah buat dulu dah Proton tuh. Ya tapi kan Indonesia ni nak buat juga Mbak Yu, walaupun dah terlambat. Jauh sebelum pindat-pindat nih, Indonesia dah bikin mobil nasional tuh SMK. Tapi setidaknya Mbak Yu, kita sebagai warga Indonesia, kita itu harus mensupport Mbak Yu. Kalau pindat nih nak buat mobil nasional. Sekarang bukan masalah support tak support Orang Indonesia nih pendapatannya pun tak cukup. Jangankan nak beli mobil, nak makan aja duit dia tak cukup. Beda sama Malaysia pendapatan mereka tuh banyak. Nak beli mobil nasional, nak beli mobil internasional ke duit dia banyak. Kau ni betul-betul tak support mobil nasional Indonesia ya Mbak Yu? Sekarang mobilnya ni dah ada apa belum? Malaysia dah buat dulu dah Proton tuh. Ya tapi kan Indonesia ni nak buat juga Mbak Yu, walaupun tiap hari kalian propaganda ya, puji-puji negara asing. Proton itu buatan Tiongkok, mobil listriknya itu buatan Tiongkok, 100% buatan Tiongkok. 100% ya. Negara sebelah nggak bisa buat apa-apa. Paling cetak brosurnya doang. Ya, mobilnya buatan Tiongkok. Malaysia bisa buat chip. Oke, nah itu ya. Padahal video itu masih baru saja saya lihat ya, sudah ada yang koyak ternyata. Ternyata Indonesia katanya mau membuat kereta baru, pindad katanya. Oke, seperti itu. Dan diulas lah, katanya kalau orang Indonesia kurang ada mungkin tertarik kalau membeli mobil gitu, disebabkan ya lebih ramai itu rakyatnya yang kurang mampu, makan saja susah katanya. Sedangkan Malaysia itu kan kaya-kaya orangnya. Oke, ini Sari mau garis bawahi ya. Sebenarnya orang Malaysia ini punya kendaraan, kereta, mobil itu bukan disebabkan mereka itu kaya ya. Nah, ini orang-orang Indonesia harus ambil tahu ya, disebabkan di sini tuh suatu keperluan ya. Kereta itu seumpama kaki mereka berjalan ya.
Oke, banyak faktor lah ya kenapa mereka itu lebih memilih kereta dibandingkan motor. Itu ada juga faktor keselamatan disebabkan di sini kan itu jalan highway kan, laju-laju orang. Jadi lebih selamat, lebih safety ada orang yang memilih kereta. Kalau mungkin moto mereka tak mau kena jam, macet. Jadi mau cepat sampai ke tempat tujuan. Jadi mereka ambil moto kan. Tapi orang-orang yang naik moto itu pun ada juga kereta dekat rumahnya ya. Nah gitu kan sebabkan mereka kaya. Tapi mereka kalau beli kereta mereka itu ada penghasilan, jadi boleh bayar kan. Jadi macam itu ya. Kalau kita itu sebenarnya tidaklah perlu kali mobil sebenarnya ya. Oke, seperti itu. Mobil SMK gimana jadinya, Pak? Ya, Nggak tahu. kok tanya saya? Mobil SMK gimana jadinya, Pak? Ya, Nggak tahu. kok tanya saya? Nggak tahu ya. Inilah pabrik mobil SMK yang pernah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada September 2019. Lokasi pabrik ini berada di Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pusat produksi mobil milik PT Solo Manufaktur Kreasi ini berada di atas lahan seluas 12.000 meter persegi dengan beragam fasilitas seperti dealer kendaraan, perakitan, pengecatan, hingga pengetesan mesin. Ada 2 mobil yang diproduksi di pabrik SMK Boyolali, yakni kendaraan pick up jenis Bima 1200cc dan Bima 1300cc, di mana harga kedua mobil pick up SMK tidak lebih dari 150 juta rupiah per unitnya. Oke, itu tadi pabrik mobil SMK ya yang digadang-gadang ini adalah buatan Indonesia. Oke, ternyata pabriknya itu sudah tutup ya. So, mungkin tak ada keluaran terbaru dan mungkin kurang ada peminatnya daripada masyarakat Indonesia. Jadi ya terpaksa ditutup, di stop mungkin ya. Dan sekarang katanya Pindad. Nah, mulai lagi yang baru ya. Tapi pastikan kalau boleh membuat rakyat percaya ya dibarengi juga dengan kualitas ya daripada kereta itu ataupun mobil itu sendiri. Baru rakyat itu boleh percaya. Nah, begitu ya. Kalau misalnya kita lihat lah ya Proton, Vero 2 itu dipasarkan di Malaysia dan dilihat langsung kualitas yang diberikan pada kereta tersebut. Itu kenapa juga rakyat Malaysia mempercayainya dan menggunakannya sampai sekarang. Orang-orang kaya pun pakai ya kereta-kereta Proton, kereta Vero 2 gitu. Nah, bukan hanya di Malaysia saja ya, di negara luar pun mereka dipercayai. Contohnya Pakistan ya, itu hari-hari ada reaction kan juga. Nah, kalau ditanya ya kenapa Proton itu tidak laku katanya ya di Indonesia. Nah, itu pernah juga menjadi pertanyaan ya daripada netizen. Kenapa kalau Proton itu laku di negara Malaysia, kenapa di Indonesia itu nggak ada orang yang mau gitu ya? Bukan nggak ada yang mau, nggak ada uang kalian mau belinya, gitu kan? Oke. Nggak ada yang deket-deket banget. Sini pun semuanya orang pakai helm. Mau di jalan kecil, jalan besar, semuanya pakai helm safety. Oke, semuanya pakai helm ya. Helm itu kalau di Malaysia helmet, oke. Nah, di sini tajuknya katanya perbedaan Indonesia dan Malaysia. Oke. So kita lihat ya. Halo guys, assalamualaikum. Hari ini aku mau latihan. Udah selesai latihan tepatnya. Aku habis latihan di Malaysia persiapan untuk main di event Free Fight Night tanggal 24 ini di Bekasi. Fight lawan, wow betul. Aku fight, lambat. Aku fight lawan Ari, influencer dari Indonesia. Oke, so aku habis selesai jogging 5 km. Lumayan lah, aku lama banget dengan jogging. Nah, aku mau kasih lihat ke kalian perbedaan Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, kalian lihat nih, ini lapangan bola. Itu ada apa namanya, wahana anak-anak. So di sini itu lebih rapi, lebih tertata, dan juga masih aman, nggak hilang. Karena ada tempat beberapa di daerah Indonesia yang baru dipasang 1 hari, bahkan berapa hari kemudian itu hilang satu persatu. Betul nggak? Besinya atau apapunnya hilang. Termasuk di daerah aku sendiri. Betul di ya. tempat aku sendiri yang
udah 1 tahun berapa bulan kemudian hilang satu-satu besinya diangkut sama Itu orang. di Medan Betul itu, nggak? raya besi Nah, aku ya. sebagai warga Indonesia harus mengakui kalau di Indonesia masih ada beberapa tempat yang hilang. Betul nggak? Kalian merasakan nggak? Itu kalian, kita harus tanamkan, itu harus diubah mindsetnya gitu. Karena ini kan tempat umum, semua bisa pakai, semua bisa kesini buat enjoy, happy bareng keluarga, bisa main basket di sini kan, lihat, lo kan. So dari sini Malaysia lebih maju daripada Indonesia dari segi tempat umum. Dan yang kedua, apa itu perbedaannya? Perbedaannya itu dari segi kendaraan. Kalau di Malaysia itu jarang banget dengan namanya klakson. Tit. Kalau di Indonesia baru 1 detik, 5 detik lampu merah hilang. Tuh. Dalam hati aku, dalam hati kita pasti, ini baru gas dari klakson. Gimana kan? Betul lah teman-teman. Nah, kalau di sini itu nggak boleh sama dengan klakson. Di sini tuh kalau klakson, dengar, nggak ada kan nih orang klakson. Padahal ini lampu merah. Nah, karena apa? Kata mereka itu, aku tanya temanku, di sini tuh pas bikin lesson, mereka tuh benar-benar diajarin nggak boleh klakson sembarangan. Karena kecuali ada darurat ataupun ada yang melanggar, baru boleh klakson. Nah, kayak gini nih, lihat, nggak ada yang klakson kan? Enak banget kan? Tentang adem. Kalau di Indonesia baru lampu merah dikit, betul nggak? Lihat kan tuh, nggak ada yang klakson. Nah, karena di sini kata mereka bikin SIM itu susah, karena harus pola bayar yang pun mahal kata mereka, dan banyak peraturan yang diajarin. Kalau di Indonesia kalian tahu sendiri, aku nggak harus komen. Nah, itu harus diperbaiki juga sama pemerintah Indonesia agar lebih mendidik masyarakatnya. Termasuk aku, kadang-kadang masih begitu. Nah, ini kita lihat perbedaan. Kita mau nggak mau harus belajar dari negara yang lebih maju daripada kita. Kita jangan malu, jangan tutup mata, untuk telinga kita melihat supaya negara kita Indonesia lebih baik lagi. Nggak ada yang klakson. Hai. Jangan malu, mau belajar Ini ya. nggak ada yang klakson. Nah, kan, kalau ada klakson, misal kamu klakson sembarangan nih, pasti orang di depan, apa sih klakson? You nak apa? You ada problem sama saya gitu. Nah, kecuali ada, lihat nih. Dan juga di sini tuh lebih tertata teman-teman, lihat jarak mobilnya. Nah, nggak ada yang deket-deket banget. Di sini pun semuanya orang pakai helm. Mau di jalan kecil, jalan besar, semuanya pakai helm safety. So Indonesia kalah, masih jauh dari segi transportasi. Indonesia harus apa namanya, harus lebih better, lebih baik lagi. Oke. Nah, aku bukan menjudge Indonesia, tapi ya, aku pengen Indonesia itu lebih baik lagi. Mau aku juga improve, aku di Malaysia, aku belajar apa sih yang aku kurang gitu. Cuma di sini tuh orangnya itu, kalau misalnya kita tegur, mereka jarang senyum. Kalau Indonesia kita tegur kayak senyum, hai. Di sini nggak ada, di sini kayak apa, mau apa, itu terlalu serius. Nah, kalau dari segi ramah tamah, Indonesia lebih baik, Indonesia lebih maju. Bukan maju sih, lebih baik lah, lebih better lah. Aku suka banget sama orang Indonesia tuh ramah tamahnya. Kalau di Malaysia, mereka kalau dikenal orang ramah tamah, tapi kalau misalnya nggak kenal nggak ramah tamah. Ya apa maksud kamu mau apa, you mau apa, nah itu. So ya, aku nggak menjudge kedua negara. Kita pasti ada sisi kelebihan dan kekurangan, tapi kita harus memperbaiki dan segitu menjadi kita yang lebih baik lagi. So cukuplah segini aja vlog aku, kan aku mau pulang juga, mau habis training. Terima kasih buat teman-teman yang support aku, yang udah share, like, comment, subscribe. Indonesia, Malaysia, kita bersaudara, kita menjadi lebih baik sama-sama. Satu rumpun, satu Melayu. Let's go. Assalamualaikum. Oke teman-teman, nah itu tadi vlognya abang ini, ada beberapa yang dikatakannya tadi. Oke, mari kita bahas ya. Tadi itu bagus katakannya, jangan malu kita mau mencontohi negara lain ya, untuk kebaikan kita juga. Jangan gengsi ya, macam APRI kan, tidak mau mengakukan kelebihan negara orang, padahal negara orang itu pun ya memang betul keadaannya kan, untuk menutupi kesalahan kita sendiri ataupun kekurangan daripada negara kita. Oke, nah saya mau membahas tadi tentang kalau semuanya itu hal-hal basic lah ya. Sudah banyak sekali orang yang mengatakan tentang klakson, tentang pakai helmet gitu ya. Oke, nah tadi katanya orang Malaysia itu tidak ramah kan, katanya kurang senyum ya.
Oke, nah menurut saya ya, mungkin kalian juga boleh perbetulkan ataupun kalian lengkapi jawaban kalian. Kenapa orang Malaysia kalau kita senyum, orang itu kurang senyum katanya. Nah begini ya, bedanya kalau di Malaysia ini bukan warga negara Malaysia saja ya, ada ramai warga negara asing. Untuk senyum, janganlah pula kau kan tiba-tiba kau senyum orang lagi pergi jalan. Memang akan rasa saya pun sendiri ya. Ketika orang senyum, apalagi kalau orang yang lawan jenis ya, ketika di Malaysia ini kan kita senyum, kalau saya pun senyum, apalagi keluarga, nanti dia pikir kan apa ini tiba-tiba senyum gitu ya. Orang rasa pelik kalian senyum tiba-tiba ya tanpa ada sebabnya. Tapi kalau misalnya ada yang menegur, mungkin mereka akan salam kita balik ya teman-teman. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau di Indonesia memang dia lain macam juga ya. Semuanya kita senyumin pun orang akan senyum balik sebenarnya ya. Di kampung dengan di kota ya, di bandar ya. Kalau di Jakarta pun kalian senyum-senyum tiba-tiba, nah orang di sana pun rasa aneh juga ya. Tapi kalau di Malaysia orang-orang kampung, nah gitu ya ramah-ramah ya. Contohnya banyak sekali vlog-vlog yang saya lihat, pelancong asing ataupun pelancong-pelancong Indonesia ketika bertanya gitu ya, mereka menjawabnya pun ya dengan ramah, senyum gitu. Tapi janganlah pula kok tiba-tiba tanpa alasan gini senyum-senyum. Ini orang apa? Mestilah orang pelik kan. Coba perasaan kalian macam mana? Mungkin orang Malaysia boleh menjawabnya, silakan komen. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kalau di Malaysia parkir seperti ini itu nggak ada tukang parkir, tapi ada aplikasi di app. Kita harus check in di apps-nya dan bayar. Ya kalau lagi sial ada pengecekan dari petugas. Kalau nggak ada check in-nya seperti ini ya kena tilang loh. Di kawasan Asia Tenggara kayaknya cuma negara kita tercinta inilah yang banyak kali tukang parkir di setiap sudut kota, pasti ada aja. Aku udah sering beberapa kali jalan ke negara ASEAN yang lain, tapi jarang sekali aku lihat ada tukang parkir gitu loh. Nah ini salah satu contohnya waktu di Bangkok. Ini lokasinya di pasar gitu. Nah bisa dilihat di sini nggak ada tukang parkirnya sama sekali, tapi parkirannya bisa rapi kayak gini gengs. Nah ini orang-orang juga lalu lalang keluar masuk parkiran bebas tanpa ada pungutan biaya parkir, dan juga nggak ada tukang parkirnya. Ya udah bebas gitu aja. Ya semoga suatu saat Indonesia bisa kayak gitu. Nah tadi katanya semoga Indonesia suatu saat boleh seperti ini ya. Sebenarnya bisa-bisa saja, tapi disebabkan ya lapangan pekerjaan itu tak ada, mengharuskan mereka itu ya kerja apa aja yang ada ya jadi tukang parkir, walaupun mereka tak ada pun jaga kali, tapi kan setidaknya macam ada yang rapi-rapikan gitu. Jadi adalah kerjanya ya gitu. Oke teman-teman, kita beralih lagi. Ini ada satu video yang terbaru ya, Shell. Shell itu akan ditutup katanya di Indonesia, tapi bukan ditutup juga, katanya akan pindah tangan ke perusahaan yang lainnya. Akan menjual seluruh stasiun minyaknya, SPBU-nya di seluruh Indonesia. Oke, kira-kira gimana? Kenapa? Apakah bangkrut atau seperti apa di Indonesia sana? So langsung kita tonton videonya ya. Shell resmi menjual seluruh SPBU-nya di Indonesia. Ke siapa? Ke perusahaan patungan asing Citadel dan Cephas Group. Shell cuma kuasai 2,5% pasar SPBU nasional. Ditambah margin tipis 150 hingga 200 rupiah per liter. Bisnisnya masih untung, tapi terlalu kecil buat raksasa sekelas Shell. Shell mulai pindah haluan ke sektor yang lebih menguntungkan, energi terbarukan dan bisnis hulu migas. Retail BBM dinilai tidak lagi menarik secara strategis. Citadel Pacific dan Cephas Group siap takeover. Mereka bukan pemain baru, sudah kelola lisensi Shell di berbagai negara. Shell masih suplai BBM dan awasi standar layanan. Shell mundur setengah langkah. Tapi siapa yang akan untung besar selanjutnya? PT Shell Indonesia mengalihkan kepemilikan bisnis SPBU di Indonesia ke perusahaan patungan baru atau New Joint Venture, yaitu Citadel Pacific Limited dan Cephas Group.
Menurut Vice President Corporate Relations Shell, Susi Hutapea, pengalihan kepemilikan bisnis ini mencakup jaringan SPBU Shell serta kegiatan pasokan serta distribusi BBM di Indonesia, tapi tidak mencakup bisnis pelumas Shell yang berkembang di Indonesia. Dalam website resminya, Shell mengaku langkah ini ditempuh sebagai upaya transformasi portofolio perusahaan. Susi juga memastikan kegiatan operasional SPBU akan berjalan normal selama proses pengalihan ini. Dan setelah proses pengalihan kepemilikan selesai, merek Shell akan tetap berada di Indonesia melalui perjanjian lisensi merek. Kegiatan operasional jaringan SPBU Shell di Indonesia juga tidak akan berubah dan akan terus berjalan seperti biasa. Kalian tahu nggak sih, SPBU Shell di Indonesia sekarang punya pemilik baru loh. Kenalan yuk sama Citadel Pacific Limited dan Cefas Group. Nah, CPL ini perusahaan besar dari Filipina. Bisnisnya macam-macam banget, mulai dari telekomunikasi sampai energi matahari. Mereka juga sudah pengalaman loh mengelola SPBU Shell di Guam, Saipan, dan Palau. Terus ada Cefas Group. Mereka ini udah lama jadi distributor pelumas Shell di Indonesia, mulainya dari tahun 1997. Nah, bareng-bareng, mereka bakal bawa banyak hal baru yang seru di SPBU Shell dekat rumah kalian. Tungguin ya! Anak usaha dari Shell PLC atau PT Shell Indonesia telah menyampaikan secara resmi bahwa perusahaannya akan mengalihkan kepemilikan seluruh bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum di Indonesia. Kedepannya, pengelolaan jaringan SPBU Shell akan dilakukan oleh perusahaan patungan baru yang dibentuk oleh Citadel Pacific Limited dan Cefas Group. Terkait kabar ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral turut buka suara. Menurut Bahlil, keputusan Shell mengalihkan bisnis SPBU di Indonesia merupakan aksi korporasi yang lumrah dilakukan. Terlebih, Shell bukan perusahaan plat merah. Sebelumnya, Vice President Corporate Relations Shell Indonesia, Susi Hutapea, menjelaskan bahwa pengalihan kepemilikan bisnis ini mencakup jaringan SPBU Shell serta kegiatan pasokan dan distribusi BBM di Indonesia. Namun, tidak mencakup bisnis pelumas Shell yang berkembang di Indonesia. Setelah proses pengalihan kepemilikan selesai, merek Shell akan tetap berada di Indonesia melalui perjanjian lisensi merek. Susi pun memastikan kegiatan operasional jaringan SPBU Shell di Indonesia tidak akan berubah sebagai akibat dari pengumuman pengalihan kepemilikan ini. Ternyata masih beroperasi tapi dipindah kepemilikan ya. Tadi itu dengan perusahaan daripada Filipina. Oke, mungkin saingannya sangat ketat ya. Di sana itu ada Pertamina. Nah, Pertamina ini sangat kuat dikelola oleh pemerintah juga. Jadi disebabkan ya contohnya Shell ini itu ya kena mungkin untungnya sedikit, jadi ya dijual saja macam itu. Oke teman-teman, begitu tadi beritanya. Oke, so itu aja video kali ini. Kalau kalian ada komentar lain beberapa video yang sudah kita reaksikan, boleh berikan komentar kalian. See you on my next video with me, Misari. Bye.